Ada teman baik, saya nggak sebut nama lah. Ya, dia dengar lagi ya, dia ngamuk lagi dengan saya kira-kira. Tapi nggak apa-apa, ini untuk kebaikan semua kita. Ada teman baik lah, teman lama saudara. Dia punya problem dengan orang dalam organisasi pelayanannya. Dan setiap kali, satu kali dia datang ke rumah saya, saudara bisa bayangkan dia datang dengan istrinya. Tujuannya apa tahu? Supaya istrinya itu diberitahu langsung, dengar dari saya, betapa jeleknya temannya ini yang sedang dalam problem dengan dia. Karena saya kenal juga dengan orang yang sedang ada masalah dengan si A tadi. Datang ke rumah dengan istrinya, saya pikir ya mau fellowship ya, kita ngomong dengan baik. Begitu datang, dia bilang, cobalah kamu cerita tentang si B ini, katanya. Loh, saya mulai kaget, loh, ini kok orang kok maunya apa? Saya ditanggap supaya saya cerita kejelekan si B. Memang saya kenal si B cukup lama, saya tahu A sampai Z-nya kira-kira lah. Kalau enggak A sampai nggak usah Z lah, sampai X lah saudara, Z-nya mungkin belum tahu. Tapi saya bilang, loh kenapa? Terus dia cerita banyak hal soal kepahitannya. Lama-lama, roh saya nolak. Loh ini orang maunya fellowship kok ngelek-ngelek orang, gitu ya. Kalau mau ngomong ngelek-ngelek orang, saya bisa ngelek-ngelek, tapi saya bilang ini enggak numbuhkan apa-apa. Jadi lama-lama dia ngomong, saya tanggapi sedikit, saya arahkan ke rohani, nggak bisa dia ngomongnya terus itu lagi. Lama-lama saya gerah, saudara. Saya gelisah banget. Mau tak usir rasanya kok enggak pantas orang timur ngusir tamu. Jadi saya setiap ada kesempatan saya berdiri, saya masuk dalam, saudara. Tak suruh istri saya nemeni dia, saya masuk dalam, saya cari minum. Saya gelisah roh saya. Mungkin saya kurang tegas, saya bilang, maaf ya pulang aja, saya harusnya gitu ya saudara. Tapi nanti pendeta kok ngusir tamu, nah kan malah ribut lagi. Jadi setiap kali saya ada kesempatan, saya keluar, saya masuk lagi, saya ngambil buku. Lama-lama saya nggak tahan, saya tinggal tiduran di kamar. Ini ngomongnya kok selalu pengen dapat keterangan negatif soal orang lain. Nah saya bisa punya dua pilihan kan. Apakah saya me-entertain dia, orangnya begini, dia senang, tuh bener nggak, dia kan seneng ya hatinya ya saudara. Tapi saya memberikan racun dalam hidupnya. Nah saya hamba Tuhan, saya nggak mau kasih dia racun, nanti saya tanggung jawab depan Tuhan. Jadi akhirnya saya nggak urusi, dia akhirnya sadar, mungkin kamu sudah kelamaan ya, kamu sudah capek, kok ngerti dalam hati saya gitu saudara. Pamit, ya puji Tuhan, bye-bye saudara. Saya nggak mau kalau diajak ngomong untuk sesuatu untuk apa yang tidak murni, yang meracuni. Lalu kemudian satu kali dia kebaktian di gini. Saya nggak ada sangkut paut dengan urusan dia. Saya ngomong soal komitmen dan loyalitas. Anda masih ingat khotbah saya itu pagi-pagi dan sore saya ngomong soal komitmen kita. Kita mesti punya hati yang setia, komitmen dan sebagainya. Dia pikir, wah ini nyikat dari mimbar, saudara. Saya nggak tahu, terus hilang. Dia telepon, dia ketemu saya di suatu kota, dia bilang, aku tersinggung loh dengan khotbahmu begini. Apa aku nggak boleh cerita hatiku dengan kamu? Saya bilang begini, jangankan dengan Petrus Agung, kamu ngomong dengan Tuhan Yesus, dia akan berurusan dengan hatimu. Kalau memang hatimu berontak dengan orang itu, yang pertama diurusi itu bukan omonganmu tapi hatimu. Dari pagi masih tidak terima, saya begini, saya bilang, dia bilang, aku enggak punya dulur lagi kalau gini. Kamu enggak bisa aku ajak cerita soal hatiku. Saya bilang, kamu tahu saudara yang dulur yang sebenarnya, yang akan memberitahu to the point isi hatimu. Dan bukan mengentertain perasaanmu. Aku bisa hancurin kamu. Aku bisa hancurkan hidupmu dengan cara apa? Oh iya kok, si B itu orangnya ini loh. Tak tambahi informasi, bla 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 bla. Dalam waktu singkat kamu hancur saja. Kalau kamu mau dulur yang sebenarnya, mau tahu dulur yang sebenarnya, dulur yang ngomong dengan kamu, saya bilang, tak ulangi lagi, saya bilang. Sekarang kamu tidak usah ngomong ke aku, kamu ngomong ke Tuhan Yesus saja hari ini. Dia urusan pertama dengan hatimu. Kamu nggak usah benarkan dirimu, kamu nggak usah. Seandainya yang kamu omongkan benar semua, saya jamin, saya bilang. Tuhan nggak mau urusan dengan semua yang benar yang kamu katakan. Dia urus dengan hatimu, dia bongkari hatimu. Saya nggak mau panjang lebar, saya bilang, terus gua suruh apa sekarang? Oh saya bilang, brokenness, saya bilang, hancur, kayak saya bilang, ya toh, sampai yang hitam hilang ganti merah, habis merah jadi apa? Putih lagi, saya bilang. Nah dengan dia itu urusan belakangan, saya bilang.
Nanti kamu selesaikan dengan orang itu. Tapi saya berkata, kalau itu nggak kamu selesaikan dengan Tuhan, saya berkata, ini loh masalah hatimu ini loh yang berontak tidak karu-karuan. Loh kan aku tidak membuat gerakan apa-apa. Memang nggak ada G30 SPKI lagi ya, saudara. Tapi gerakan hati lebih dari cukup dari Tuhan. Dia lihat apa yang di dalam hati kita. Anda bisa mengerti itu. Seringkali problemnya orang tidak mau hancur karena itu. Ada sesuatu yang Tuhan sedang mau ungkit. Tapi dia nggak sadar bahwa itu sebetulnya Allah mau hancurkan hati kita. Nah, Petrus memberikan suatu gambaran yang luar biasa. Nah, saya mau ajak Anda lihat ini karena ini penting sekali. Pertama-tama dia berkata apa? Mintalah yang murni. Di luar yang murni, di luar yang rohani, salah saudara. Kalau Anda mau tahu saudara yang sebenarnya adalah mereka yang tidak mengentertain perasaanmu. Ngerti saudara? Tapi mereka yang berani bicara tentang hatimu yang sebenarnya. Saudara yang murni, itu kayak begitu. Ada teman yang baru ketemu dengan saya beberapa hari yang lalu juga. Dulu dengan Bu Indri sakit hati dia. Takut dan sakit hati. Wah, orang kok gitu ngomongnya gini. Terakhir ketemu saya, dia bilang, wah Pak Agung, aku ini baru pulang dari desa. Di luar pulau kecil, gak perlu nyebut nama lagi. Terus kenapa? Papaku baru meninggal. Aku baru kebumikan dia. Rupanya papaku meninggal karena nunggu adikku satu. Itu keluarga ini jadi hamba Tuhan banyak. Tapi adiknya paling kecil, preman saudara. Bahasa halusnya gali ya gitu ya, bukan preman, gali saudara. Jadi dia bilang, papaku gak bisa mati-mati. Nunggu si gali satu preman ini bertobat. Ketika aku sampai di sana, papaku meninggal. Aku diberitahu keluarga. Si preman itu adikku paling kecil, dia bilang. Bertobat, sekarang radikal dengan Tuhan. Lalu saya bilang, kok bisa bertobat? Iya, ada hamba Tuhan datang ke rumahnya, khotbah di rumahku. Dari jam 7 malam sampai jam 2 pagi. Khotbah tidak berhenti. Loh siapa orangnya? Ditunjuki fotonya. Ya ampun Bu Indri katanya. Dalam hati, lalu baru ngerti ya. Bisa bertobat. Itu dilempari batu dia bilang. Yang bocor iparku. Bocor apanya? Kepalanya. Kena batu. Kebaktian satu kali. Tok. Hari berikutnya tutup. Kenapa? Pendeta-pendeta dan para majelis tersinggung, saudara. Katanya majelis itu manusia jelmaan iblis. Katanya pendeta lain loh. Bu Indri hanya nirok ketok. Tapi itu pendeta-pendeta lain yang ngomong begitu. Manusia jelmaan iblis. Katanya. Makanya kita nggak perlu majelis ya di sini saudara. Nggak perlu manusia jelmaan iblis. Yang ngomong ya pendeta-pendeta itu. Ini bukan ciptaan saya. Langsung ditutup. Saudara. Tutup jebret. Nah sekarang ini adik gua tuh ikut terus. Radikal. Lah radikal mana sama lu? Radikal dia katanya. Waduh telat. Saya bilang. Anda mau tahu dulur yang sebetulnya, yang tidak mau entertain perasaan. Saya bisa entertain misalnya Yufang, sakit hati sama Amir, ya. Tidak misalnya, karena tidak saya beri contoh. Memang Amir itu gitu. Makanya ada lagu Amir membolos. Senang dia. Kata bu guru jangan membolos, menyusahkan ibu. Atau SD kita nyanyi itu ya Bang. Saya bisa begitu kan saudara? Saya bilang, ini kok begini nih? Benar. Tapi saudara yang sebenarnya, saya bilang, hatimu tidak benar. Saya bisa membedakan yang murni dan yang rohani. Beda dengan yang jiwani. Jangan mau ditipu oleh setan, saudara. Kalau engkau cari teman, cari saudara dalam Tuhan, cari yang murni hatinya. Jangan cari yang malah membakar perasaanmu, membuat ini kedaginganmu tambah dikasih makan. Bodoh sekali. Dan rohmu mesti peka, ini orang saudara benar atau saudara palsu. Anda harus tahu. Semua yang tidak murni, yang tidak rohani, membuat kita sama sekali tidak bertumbuh. Nah saya ngomong dengan teman tadi, saya bilang, kenapa rohmu tidak bertumbuh? Karena itu. Ya tadi aku coba selesaikan lagi sama si B, tapi nggak nolong, saya bilang. Karena hatimu kayak begitu. Yang kamu perlu selesaikan dengan Tuhan. Amen, saudara. Ini yang kita perlu mengerti. Brokenness itu dengan Tuhan, bukan dengan yang lain. Orang lain hanya dipakai, dimanfaatkan untuk menghancurkan hidup kita, hati kita, maaf. Supaya apa? Kita ini berkata Tuhan, aku tidak berdaya, baharui hatiku lagi. Bongkar lagi apa yang tidak benar.
Dan itu sebetulnya yang murni dari Allah. Nah, apa yang terjadi kalau kita mau terima yang murni seperti itu? Ayat berikutnya kita lihat. Ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kalau Anda itu murni telah mengecap kebaikannya, yang seperti itu Anda akan lakukan. Yang keempat, dan datanglah kepadanya. Lihat, semua yang murni itu berasal dari Allah. Tidak mungkin datang ke manusia, harus datang kepada Tuhan. Batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka, apa saudara? Tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Nah, sekarang saya mau beritahu. Tuhan Yesus itu adalah batu penjuru. Bukan hanya batu penjuru, tapi batu penjuru utama. Dalam bahasa Inggrisnya, a chief atau the chief cornerstone. Batu penjuru yang utama. Nah, itu bagi mereka yang tidak taat akan tersandung. Bagi mereka yang taat, ini merupakan barang yang mahal. Nah, apakah sebenarnya batu penjuru? Saya itu nggak pernah ngerti batu penjuru sampai saya ke Israel pertama kali, dan saya lihat bangunan, lalu pendeta Samuel Doktorian itu menunjukkan kepada kami yang namanya batu penjuru. Saya mau gambarkan ini buat saudara. Ini gambar apa? Ini gambar gerbang. Ya, kami lihat gerbang kayak begini. Jadi dulu pada zaman dibangun itu nggak ada semen, nggak ada kolom-kolom dari baja, nggak ada, ya. Yang ada cuman batu ditumpuk-tumpuk. Kalau Anda ke Borobudur atau ke candi-candi, itu semennya hampir nggak ada, ya. Yang ada cuman batu dengan batu saling ditumpuk, saling gigit, gitu. Nah, ini konstruksinya begitu, saudara. Ini gerbangnya. Ini juga batu-batu, ya. Ini batu-batu semua. Ini gerbang. Nah, perhatikan dari dasar sebetulnya ditumpuk. Lihat ya, ditumpuk. Ini nggak ada apa-apanya, nggak ada perekatnya, hanya saling dibuat begitu rupa sehingga saling menggigit, saling menggigit sehingga mereka tidak runtuh. Nah, ini terus berkembang, terus naik. Ini juga ditumpukkan di sebelah-sebelahnya. Lalu ada satu batu yang ngunci di sini. Ini lihat, yang hitam ini. Ini ngunci. Jadi dibangun gini ya, terus dikunci. Nah, ini cornerstone, saudara. Batu penjuru ini, saudara. Ini batu yang ngunci. Nah, kekuatan dari seluruh tembok ini, dan gerbang ini, dan rumah ini, terletak pada satu batu ini. Karena ini batu merupakan kuncinya. Jadi itu tumpuan batu, ya sampai melengkungnya pun diatur, saling gigit, saling nekan gitu ya. Sampai di sudut, dikunci. Ngerti? Nah, kalau ini diangkat, saudara, apa yang terjadi? Runtuh semua. Nah, itu Tuhan itu kayak begitu. Dia itu seperti cornerstone. Bagi orang yang taat, ini mahal. Kenapa? Karena apa? Ini kalau ini hilang, kita ini runtuh. Nah, kehadirannya itu seringkali bentuknya kayak batu kunci begini, yang engkau sadar, engkau boleh dipuji, wah ini hebat ya, ininya hebat. Tapi ketika diungkit yang satu ini, engkau mau nggak mau berkata, aku ini sebetulnya hanya belas kasihan Yesus. Jadi kalau ini diangkat, semua yang kamu lihat baik itu runtuh serentak.
Bagi orang yang taat, dia berkata ini mulia. Aku mesti pelihara ini. Ngerti? Kalau ini diambil, runtuh aku semuanya. Bagi yang tidak taat ini sandungan. Berkata goro-goro iki siji gitu loh. Bagaimana ganti yang satu ini? Disonggo dengan disangga, dibuat pilar-pilar dengan banyak hal. Supaya mencoba menggantikan, ini ganjelan. Gak enak ini. Sudah bagus semua, ujung-ujungnya kenapa tergantung satu ini? Maka dalam perkembangan, kira-kira ini arsitektur kemudian, orang mencoba mengganti dengan yang lain kan. Sekarang kan gak ada. Coba, Anda mau merubuhkan gedung ini, gak ada satu batu yang Anda bisa ambil terus rubuh semua kan gak ada. Ya kan? Tembok ini kan sudah lain. Semen itu menggantikan ini, saudara. Karena orang memang tidak mau tergantung pada satu sini saja. Nah, orang Kristen yang hidup dalam ketidaktaatan, dia nggak senang dengan ini. Karena rontok semua. Tapi mereka yang hidup dalam ketaatan, mereka tahu, ini sebetulnya mahalnya luar biasa. Anda bisa ngerti? Saya tahu ini nggak gampang dicerna. Saya tidak akan dengan gampang cerna ini. Tapi saya mau beritahu begini. Dalam hidupmu ada kayak begini ya. Dan kalau engkau handle dengan benar, dalam ketaatan engkau tahu begini. Setiap kali itu muncul, kita bilang, waduh Tuhan, aku nggak berdaya. Ketika nggak berdaya, rontok semua. Engkau berkata, satu ini aja diekspos. Muncul. Diangkat. Ini yang semua yang bagus ini rontok semua. Lalu kau berkata, iya, aku ini fragile sekali. Aku ini gampang remuk, gampang pecah. Hidupku ini rapuh sebetulnya. Ini boleh hebat. Anda boleh cat abang, hijau, kuning lah, boleh saudara. Anda boleh. Kalau ini diangkat daripadaku, ini diekspos, tarik oleh Tuhan, rontok semua yang lain. Kalau Tuhan masih ganjel di sini, ini masih bagus saudara. Tapi hanya butuh ketaatan kita. Bisa nggak kita hidup dalam ketaatan? Bisa nggak kita berkata, ya wis Tuhan, aku menyerah dengan Engkau. Aku taat kepadamu. Aku ikuti apa yang Kau mau. Dan itu kita berkata, ini berharga. Ketidaktaatan akhirnya membuat kita kesandung. Kita bisa marahnya dengan Tuhan luar biasa. Anda bisa kecewa dengan Tuhan. Kenapa kok ini tidak disingkirkan dari hidupku? Kenapa kok selalu ini muncul? Itu hanya mau berkata, lihat loh, kamu tuh gak ada apa-apanya. Ngadepi satu ini aja, lihat, kamu gak mampu apa-apa. Kamu sudah rontok gak karuan. Ngadepi satu masalah ini aja, lihat kamu sudah uring-uringan kayak begitu. Kamu gak bisa menunjukkan Kristus. Lihat, berarti semua ini bukan karena kamu. Tapi kenapa? Anugerahnya siapa? Yesus sendiri. Hidupmu tergantung satu kunci batu ini. Selama ini tidak dibongkar, saudara. Ini saling kuat. Satu dibongkar, runtuh. Kalau Anda bayangin, ini runtuh. Ini yang ini runtuh semua. Runtuh semua, tembok ini runtuh semua. Langsung. Dan tidak ada kekuatan sama sekali. Saya berdoa Anda tidak akan lupakan gambar jelek ini, saudara. Karena ini hidup kita total. Saya mau biarkan beberapa detik di atas. Saya tidak akan membuat lampunya putus, saya percaya. Tapi saya berharap bisa membuat Anda ingat lagi akan gambar ini. Nah, itulah hidup kita yang sebenarnya. Anda bisa mengerti? Lemah sekali. Rapuh kita. Itu diangkat satu aja. Rontok. Betul perkataan Yesus. Di luar aku, kamu tidak bisa apa? Berbuat apa-apa. Betul nggak? Betul. Jadi mulailah terbiasa dengan kelemahanmu. Biarlah engkau punya kebiasaan mengakui kelemahanmu. Jangan pernah ingin punya image yang terlalu luar biasa di luar. Milikilah hobi mentertawakan dirimu sendiri, saudara. Memang gua ini kayak gini. Ngerti ya, saudara? Kalau Anda berkata, aduh aku mau bangun image. Supaya orang melihat, wah, saya beritahu salah. Ngerti saudara?
Kalau engkau bisa berkata, ya memang aku tidak berdaya, nanti kau akan rendah hati. Dengan gampang kau bisa ngomong kepada orang, doakan aku punya problem ini. Kalau orang mau bangun image yang salah, dia mau berkata, lihat betapa hebatnya aku, dia mau bangun image yang luar biasa. Orang tidak akan pernah berkata, doakan aku gak berdaya dalam hal satu ini. Dia akan bisanya soalnya mendoakan orang. Dia sendiri perlu didoakan paling banyak, tapi gak pernah mau minta orang lain mendoakan dia. Tidak pernah bisa berkata, aku gak berdaya dalam hal yang satu ini. Lalu kita mencoba untuk membenarkan diri sendiri, kita mencoba untuk berkata, ini gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C, harus aku ini begini. Nanti orang berkata, kamu ini orang hebat. Ketika engkau bangun image seperti itu, salah besar. Ngerti saudara? Dalam hal MK sama, saya berkata begini, salah besar. Kalau para ketua MK, ketika engkau mulai bertumbuh, rayon juga, atau siapapun, lalu engkau berkata begini, kalau enggak ada gua, ini persekutuan mati. Saya berkata, engkau menggantikan Yesus dalam hidup orang itu. You are in the big trouble. Engkau dalam kesulitan besar. Kenapa? Ketika kita mulai play God, bermain sebagai Allah, seluruh tanggung jawab Tuhan masuk di hidupmu, hancur hidupmu. Nah, saya perhatikan banyak hamba Tuhan, dia bermain sebagai Allah, play God. Ya, kita bangun image sepertinya kita ini Tuhan. Paulus gak pernah bangun image. Yang dia tekankan ke orang cuman ketaatannya kepada Allah, kepengikutannya kepada Yesus. Tapi dia gak pernah bangun. Ini berkata apa? Biar orang itu menilai seperti yang mereka lihat dan mereka dengar langsung daripadaku. Tidak lebih dari itu. Oke. Nah, dengan begitu dia hanya bangun image Kristus di dalam dirinya. Dia gak pernah bangun image atau gambaran pribadinya sendiri. Ngerti? Nah, kalau kita membangun gambar kita sendiri, saudara, kita bermain sebagai Tuhan. Di gereja ini kalau saya main sebagai Tuhan, saya berkata kalau nggak ada gua, hancur nih gereja. Saya mulai berpikir begitu, maka seluruh tanggung jawab Allah atas gereja ini, detik itu numplek di pundak saya. Mati nggak saudara? Siapa yang sanggup ngerjain tugasnya Tuhan? Saya bilang, ayo saudara. Nanti semua yang mestinya Tuhan numpuk di saya. Dari semula saya ngerti, saya bilang Tuhan, gua nggak mau. Makanya Tuhan berkata apa? Jangan engkau curi kemuliaanku. Jangan engkau sentuh, jangan engkau pegang kemuliaan. Kenapa? Sekali engkau ambil kemuliaannya, tanggung jawab karena kemuliaan itu, ya, pekerjaan karena kemuliaan itu numpuk dalam hidupmu. Itu yang kita nggak kuat, saudara. Siapa yang kuat ngerjain pekerjaannya Tuhan? Nah, banyak orang kan ingin kemuliaan Allah itu. Kalau kita diam-diam kita curi kemuliaannya. Salahnya di mana? Waktu engkau ambil kemuliaan Tuhan, engkau berkata, engkau mengklaim sebagai pekerjaanmu, karena jasamu, karena kehebatanmu, karena engkau, karena aku, detik yang sama tanggung jawab yang membuat kemuliaan itu ada, mendadak runtuh di pundakmu semua. Lah yang kuat siapa, saudara? Bermain sebagai Tuhan. Makanya babak belur hidupnya. Gak pernah berkemenangan. Mau berdoa gak mungkin dijawab. Dan bilang, Tuhannya kan lu, bukan gua lagi. Sih, Anda bisa lihat. Ketika engkau, Tuhan tolong, Tuhan bilang, sorry ya, Tuhannya kan kamu, bukan aku lagi. Lalu semua doa kita gak ada ujung pangkalnya. Dan saya berharap kita bisa mengerti yang satu ini. Supaya kalau itu terjadi, kita tahu bagaimana kita menanganinya. Oke? Tolong matikan Nastos. Oke, mari kita lihat sekarang Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal 3. Lihat mulai ayat yang pertama. Wahyu pasal 3 ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu yang aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana kamu telah menerima dan mendengarnya. Lalu apa, saudara? Apa? Turutilah itu dan artinya sebetulnya yang membuat
Orang itu mati rohnya karena apa? Ketidaktaatan. Bandingkan dengan pasal yang sama, ayat yang ke-7. Lihat akan jemaat Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, ia tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun, apa saudara? Engkau apa? Menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau karena engkau menuruti firmanku. Diulang lagi. Untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi rupanya nanti pada masa pengangkat, itu akan ada masa rapture. Itu ternyata tidak banyak. Itu tidak banyak. Ini hanya exception, perkecualian. Berlaku untuk orang-orang tertentu saja. Dulu saya tanya Pak Yusan, monorak, yono. Lah ini besar, ya ada. Loro, iya, loro yono. Saya nggak ngerti itu, karena dia nggak mau cerita banyak. Tapi kemudian ketika saya baca ayat ini, ternyata itu exception. Pengangkatan itu perkecualian. Dan tidak banyak ternyata. Makanya Benny ini pernah khotbah begini. Apa yang harus kau kerjakan seandainya kau tertinggal di bumi? Ada videonya. Diajari bagaimana kau hidup pada masa antikris. Ada yang minat? Ingin tahu? Tak cari video ini, saudara. Siapa tahu Anda tertinggal? Ada yang minat? Boleh juga ya. Karena rupanya ini kalau Anda perhatikan, orang Philadelphia ini orang yang dibuat, tanda petik dibuat ya. Begitu rupa sampai rapuh kayak Paulus. Sampai Tuhan bilang, aku tahu kekuatanmu apa? Tidak seberapa. Nah kalau Anda bangun image Anda kuat, Anda tidak tergolong orang tidak seberapa. Tapi kalau Anda mengizinkan Allah memberikan brokenness dalam hidupmu, nanti kau ngerti kekuatanmu gak seberapa, tapi hidup cuma dari nuruti Tuhan, nurut, tapi sebetulnya lemahnya luar biasa. Fragile banget, rapuh, nurut. Tuhan bilang, wes ini tak exception, perkecualian. Perkecualian itu tidak mayoritas, tapi minoritas. Anda harus tahu. Jadi ada orang, pokoknya aku bahasa roh, gue pengangkatan beres. Ternyata tidak. Di banyak Alkitab kalau Anda baca di banyak ayat, itu banyak yang menunjukkan orang Kristen akan mengalami aniaya besar. Tapi khusus cuma satu tok ini, jemaat Philadelphia diberi exception. Masa kesukaran besar seluruh dunia. Ini hanya satu tok dikatakan perkecualian dari sini. Nah kalau Anda mau tahu kriterianya, Anda baca lagi lah. Itu exception sekali, perkecualian sekali. Jadi hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Amen, saudara. Jadi nggak kebetulan Anda malam ini hadir, siapa tahu sedang disiapkan mau diangkat semua, saudara. Mudah-mudahan ya, saudara ya. Tapi saya mau berkata begini, dari mana orang Philadelphia ini bisa hebat? Karena ketaatan itu. Kekuatanmu tidak seberapa. Hidup dari nurut tok sebetulnya. Amen, saudara. Ya, sekarang lihat ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal yang ke-11. Lalu kita akan berdoa sama-sama. Pasal 11, ayat yang ke-16. Kalau Anda baca mulai ayat yang pertama, Paulus cerita soal komitmen, penundukan diri, covering, soal tudung, dan sebagainya. Tapi ayat 16 dia bicara sesuatu yang menarik sekali. Alkitab berkata begini,
Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai apa? Kebiasaannya. Jemaat Tuhan itu tidak punya kebiasaan bantai Tuhan. Kalau Anda suka bantah sama Tuhan, bukan jemaat. Atau jemaat dengan kebiasaan aneh. Ngerti? Kami tidak punya kebiasaan. Orang Kristen seharusnya tidak punya kebiasaan bantah Tuhan. Emang nggak biasa. Saya ke India dengan Charlie terakhir. Anda tahu orang India kalau nyetir mobil. Harold sudah beriman untuk dia di Indonesia, saudara. Dia senang sekali foto bagaimana lalu lintas di kota Semarang. Cium, dia senang. Dia mau tunjukkan sama orang Amerika. Dan dia bilang nanti di Amerika, jemaahnya bilang, oh my God, aduh Tuhan, gitu. Mereka akan komentarnya begitu, lihat bagaimana hebatnya kita ini yang zing, gitu ya. Itu yang dia lihat. Jadi, tapi saya bilang, cobalah kamu ke India, kamu bisa bersyukur di Indonesia. Saya bilang, satu kali saudara, Anda mesti ngerti di India, jalan itu kira-kira nggak sampai 2 kalinya ini, ya. Nggak sampai. Sisanya itu jalanan belum diaspal. Yang diaspal hanya kira-kira 1,5-nya ini. Sampai seginilah kira-kira. Ya. Ini aspal, jadi kan sak mobil turah sedikit. Ini jalan ada selokan, jalanan jelek. Ya juga. Nyetirnya koboi. Satu kali sudah mepet sekali dia buanting. Ya, saya kan ngerem terus duduk di depan. Tapi nggak ada apa-apa nih, saudara. Ngerem terus di kaki begini terus. Dan tiba-tiba itu ada bis nolong depan itu nggak pedulian. Mungkin karena jumlah terlalu banyak nggak ada nilainya lagi, saudara. Tabrakan bus isi akeh. Mati satu tumbuh 1000, maju tak gentar, pokoknya gitu. Lah kita kan repot, saudara, lihat gitu. Waduh, konyol sekali. Satu kali itu nyaris sekali, saudara. Bantingkan sampai ngelewati jalan. Saya pegangan sudah ngerem makin kuat. Tahu, supaya bilang apa? Don't worry. Don't worry, nah kayak don't worry, saya bilang. Dalam hati saya bilang. Saya bilang, well, aku nggak biasa aja. Artinya aku nggak biasa kayak don't worry-mu itu, saya bilang nggak biasa. Gereja juga nggak biasa bantah. Tuhan ngomong apa, kebiasaan kita apa? Turuti. Amen, saudara. Kalau ada orang membantah, kami dan jemaat tidak punya kebiasaan. Kalau Anda punya kebiasaan bantai, saudara bukan jemaat, saudara. Kambing kesasaran. Kalau kita jemaat Tuhan, tidak biasa bantah Tuhan, tidak biasa. Kebiasaan kita apa? Nuruti aja apa yang Tuhan katakan. Amen, saudara. Yang terakhir sekali sebelum kita selesai, Mazmur 51. Buka lagi Alkitabmu. Tiba senang-senang, buka lagi. Sudah mulai ngantuk, saudara? Nanti minum kopi ya, 3 gelas. Saya tahu ini bukan hal yang gampang, bukan soal berkat, bukan soal kelimpahan, tapi penting buat kehidupan saudara. Mazmur 51, ayat 18 dan ayat yang ke-19. Daud berkata, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Anda tahu sebuah lagu, Tuhan ku datang dan baharui hatiku. Semua kelemahanku, apa dikatakan? Diapakan? Disempurnakan, dihapuskan oleh karena apa? Kasihnya. Amen, saudara. Daud berkata, the sacrifice of God are a broken spirit. Korban ke Tuhan itu apa? Broken spirit, roh yang hancur. A broken and contrite heart, those, O God, you will not despise. Hati yang hancur dan remuk, ya Tuhan, engkau tidak akan menolak. Korban ke Tuhan yang paling benar adalah a broken spirit, hati yang hancur. Ketika ada hal yang tiba-tiba Tuhan munculkan dalam hidupmu, dan engkau tiba-tiba berkata, Tuhan, aku enggak berdaya yang satu. Lalu engkau broken di hadapan Tuhan.
hancur di hadapan Allah. Seperti anak saya bilang, hancur Pak di sini, sakit di sini, hancur. Yang hitam jadi merah katanya. Nanti yang merah jadi apa? Jadi putih, saudara. Ingat gambar tadi, batu penjuru tadi. Anda bisa tahu itu. Ketika itu diambil dari hidup, rontok semua. Kalau itu masih tinggal di sana, itu barang berharga. Bagi orang yang taat, dia tahu, aku tidak mau buang itu. Karena itu berharga bagi hidup. Bagi mereka yang tidak taat, mereka akan tersandung olehnya. Amen, saudara.